Praktikum pembuatan sediaan injeksi adalah praktikum mampu melakukan perhitungan isotonisitas dengan 3 macam metode yang berbeda. Lalu praktikum mampu memilih eksipien yang sesuai dengan zat aktif dan bentuk sediaan yang diformulasikan. Dan praktikum mampu membuat sediaan injeksi dengan pengemas ampul dan vial. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit dan melebihi kulit atau selaput lendir. Sedia injeksi yaitu pertama, aman, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan atau efek toksik. Kedua, harus jernih, bebas dari partikel-partikel padat, kecuali yang berbentuk suspensi. Ketiga, sedapat mungkin isohidris, yaitu mempunyai pH 7,4 agar tidak terasa sakit dan penyerapan obatnya dapat. Menurut Farmakope edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau sediaan serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lender. Pada pembuatan sediaan injeksi perlu diperhatikan tentang stabilitas zat berkhasiat, karena stabilitas zat berkhasiat akan mempengaruhi sediaan secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan sediaan injeksi yang stabil ialah apabila sediaan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima selama selang waktu yang ditentukan, sehingga pada saat menggunakan penggunaan sediaan tersebut maupun selama penyimpanan masih menunjukkan sifat karakteristik yang sama seperti pada waktu pembuatan. Alat yang digunakan yaitu 1 buah autoclave, 2 gelas beker, 1 buah batang pengaduk, 1 buah bonsen api, 1 gulung kertas kopi, 2 buah gelas ukur, 3 buah pipet tetes, 5 buah vial 5 ml, dan 4 buah ampul 1 ml. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu kafein 20 mg, prokaina HCl 5 mg, natrium klorida 3 mg, asam klorida 5 mg, HNO2 1,25 mg, NO2 5,87 mg, natrium benzoat 3 mg, water for injection untuk ampul hingga 1 ml, dan water for injection untuk vial hingga 5 ml. Cara kerja pembuatan injeksi kafein prokain dalam ampul yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian lakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Setelah disterilisasi, timbang semua bahan yang akan digunakan, lalu masukkan kafein ke dalam beker gelas dan masukkan prokain HCl. Selanjutnya ditambahkan sedikit water for injection, lalu aduk homogen di dalam gelas beker. Selanjutnya masukkan NaCl atau natrium klorida dan asam klorida atau HCl, lalu aduk hingga homogen. Lalu tambahkan sisa water for injection hingga 1 ml, lalu masukkan ke dalam kemasan ampul dan sterilisasi akhir dengan menggunakan metode panas basah atau dengan autoclave. Ampul pada posisi terbaik dalam gelas kimia yang dialasi kapas. Sedangkan untuk pembuatan injeksi kafein prokain dalam vial, pertama langkahnya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu lakukan sterilisasi alat dan bahan, kemudian timbang semua bahan yang akan digunakan, lalu masukkan kafein dan prokain HCl ke dalam gelas beker, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit water for injection, lalu aduk homogen di dalam gelas beker. Selanjutnya dimasukkan natrium klorida, HNO2, NO2, HCl, dan natrium karbonat ke dalam gelas beker, lalu diaduk homogen. Kemudian tambahkan sisa water for injection hingga 5 ml, lalu masukkan ke dalam kemasan vial. Lalu lakukan sterilisasi akhir dengan metode panas basah dengan menggunakan autoclave. Vial yang baik pada posisi pada gelas kimia yang dilapisi dengan kapas. Sediaan injeksi pada pengemas ampul memiliki formula yaitu prokain HCl 20 mg, kafein 15 mg, NaCl 3 mg, HCl 5 mg, dan water for injection at 1 ml. Untuk penimbangan bahan dilebihkan sebanyak 20% masing-masing bahan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekurangan masa sediaan pada saat akan digunakan, karena biasanya larutan obat yang dikemas dalam suatu wadah, misalnya botol vial dan ampul, akan memiliki sedikit larutan obat yang menempel pada dinding-dinding botolnya, sehingga kandungannya mungkin saja berkurang. Maka dari itu dilebihkan sebanyak 20% untuk masing-masing bahan. Sehingga hasilnya setelah dilakukan penimbangan bahan dengan dilebihkan sebanyak 20%, maka formula untuk sediaan ini, untuk sediaan pengemas ampul berubah menjadi untuk prokain HCl sebanyak 24 mg, kafein sebanyak 18 mg, NaCl sebanyak 3,6 mg, HCl sebanyak 6 mg, dan water for injection sebanyak 1,2 ml.
Selanjutnya dilakukan perhitungan osmolaritas dari sediaan yang kami buat. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai total sediaan kami sebesar 6,7301 mol per liter. Hal ini menandakan bahwa sediaan yang kami buat bersifat hipotonis. Oleh karena itu perlu ditambahkan NaCl fisiologis untuk meningkatkan isotonisitasnya sehingga dapat diterima dalam tubuh. Karena apabila suatu sediaan bersifat hipotonis maka akan menyebabkan disease atau pecah pada pembuluh darah, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan konsumen. Sedangkan apabila terlalu bersifat hipertonis akan menyebabkan pembuluh darah berkerut, tapi hal ini sebenarnya masih dapat ditoleransi jika pada saat pemberian injeksi dilakukan secara perlahan-lahan agar mengurangi rasa nyeri akibat pengkerutan pembuluh darah. Untuk perhitungan tonisitasnya sendiri dapat dilakukan dengan 5 metode perhitungan. Yang pertama adalah metode faktor disosiasi, kedua metode ekivalensi NaCl, ketiga metode penurunan titik beku, keempat metode White-Vincent, dan kelima metode Sproats. Metode perhitungan didapatkan nilai NaCl yang harus ditambahkan cukup hampir sama, yaitu pada metode pertama faktor disosiasi didapatkan NaCl yang harus ditambahkan sebesar 79,86 mg, sedangkan dengan metode ekivalen NaCl yang harus ditambahkan sebesar 76,96 ml. Sedangkan untuk metode penurunan titik beku NaCl yang harus ditambahkan sebanyak 74,5 mg. Kemudian metode White-Vincent NaCl yang harus ditambahkan sebanyak 73,8486 mg. Dan untuk metode Sprout NaCl yang harus ditambahkan sebanyak 75,22 mg, sehingga total NaCl yang harus ditambahkan untuk sediaan injeksi untuk 40 ampul sebanyak 300,88 mg. Kemudian untuk sediaan injeksi dalam pelumas vial pada metode ekivalensi NaCl didapatkan nilai 78,26 mg NaCl yang harus ditambahkan. Sedangkan untuk metode faktor disosiasi diperlukan penambahan NaCl sebanyak 86,72 mg. Sedangkan untuk metode penurunan titik beku diperlukan penambahan NaCl sebanyak 78,06 mg. Sedangkan untuk metode White-Vincent diperlukan penambahan NaCl sebanyak 78,73 mg. Dan untuk metode Sprout diperlukan penambahan HCl sebanyak 80,873 mg. Dari hasil perhitungan ini juga didapatkan rasio perbandingan tiap metode tidak terlalu berbeda jauh, sehingga perhitungan dapat dinyatakan sudah benar. Kemudian selain tonisitas, faktor pH atau hidris juga perlu diperhatikan sehingga dapat dilakukan suatu proses hidris, yaitu saat menentukan pH satu larutan secara teknis ke arah pH fisiologis tubuh terhadap zat yang tidak stabil pada pH fisiologis seperti garam alkaloid dan vitamin C. Untuk menjaga kondisi pH agar tetap stabil ini dapat dilakukan dengan penggunaan larutan lapar, di mana larutan lapar ini berfungsi meningkatkan stabilitas obat, mengurangi rasa nyeri dan iritasi, menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroba, serta meningkatkan efek fisiologis obat tersebut. Perhitungan tonisitas dilakukan dengan 5 metode, yaitu metode ekivalensi NaCl, metode faktor disosiasi, metode penurunan titik beku, metode White-Vincent, dan metode Sproul. Eksipien yang digunakan dalam pembuatan injeksi kafein yaitu natrium benzoat sebagai pengawet dan HNO2 serta NO2 sebagai larutan pendapar. NaCl digunakan sebagai pengisotonis larutan injeksi. Perhitungan tonisitas untuk sediaan dosis tunggal diperlukan NaCl sebesar 72,22 mg, sedangkan untuk dosis ganda sebesar 80,73 mg. Injeksi kafein dalam pengemas ampul itu untuk penggunaan dosis tunggal, sedangkan vial itu untuk penggunaan dosis ganda.